Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 257821112 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2D. Di sini saya akan melakukan video hands-on mengenai VCS atau Version Control System, Git, dan GitHub. Yang pertama adalah kita mengkonfigurasi awal Git dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email menggunakan perintah git config global user.name petik 2 nama lengkapnya itu Sekar Maulia. Selanjutnya kita ketik lagi git config global user.email, masukkan email kita. Setelah itu kita ketikkan perintah git config list. Sini sudah ada username dan user email yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah repository dengan nama proj min npm dengan perintah git init proj min npm itu 257821112. Setelah selesai membuat repository, kita akan masuk ke dalam direktorinya yaitu cd proj 257821112. Lalu kita ketikkan perintah dir /a.2h, di mana perintah ini melihatkan adanya hidden folder bernama git. Setelah itu kita membuat 3 buah file di dalam repository tersebut. Yang kita buat file yang pertama yaitu 123, kita simpan untuk file 1, lalu 456 untuk file 2, setelah itu 789 untuk file 3. Setelah membuat 3 buah file, kita ketikkan perintah git status. Di sini sudah ada 3 file yang statusnya adalah modified atau sebuah file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai. Dan ini warnanya merah. Nah, itu kita akan menandai ketiga file tersebut dengan perintah git add bintang yang fungsinya untuk menandai ketiga file tersebut. Setelah itu kita ketikkan perintah git status. Oke, di sini sudah berubah warna menjadi hijau. Berarti status file tersebut sudah ditandai. Yang selanjutnya adalah kita akan melakukan perubahan dengan menambahkan atau merubah dalam file 1. Ini 123, kita tambahkan A, B, C, D. Kita simpan. Lalu kita git status. Jadi sudah tertera file 1, kita modifikasi. Setelah itu kita ketikkan perintah git add
bintang agar file tersebut ditandai. Setelah itu kita akan melakukan git commit yang tujuannya untuk menyimpan file yang telah diubah tadi. Kita masukkan file 1. Ini sudah di commit file yang diubah tadi. Oke. Setelah itu, sebelum masuk ke latihan 3, kita harus mempunyai 2 riwayat perubahan pada repositori. Caranya adalah dengan merubah atau menambahkan kembali untuk isi dalam file 1, yaitu EFG. Nah, kita simpan, lalu kita ketikkan git status, lalu git add, git commit untuk menyimpan perubahannya. File 1. Oke. Ini file sudah berhasil. Selanjutnya kita ketik perintah git log. Di sini sudah ada 2 perubahan, itu 2 commit ya. Ini perubahan yang pertama dan ini yang kedua. Setelah itu kita akan menambahkan git tag, yaitu label yang ditempelkan pada commit tertentu. Oke, di sini yang pertama kita membuat git tag v1.0.0, lalu git tag min a v1.1 v1.0.1 min m ketik release versi 1.0.1 ketik lagi. Setelah itu kita lihat daftar tag yang sudah dibuat dengan perintah git tag. Sini sudah muncul 2 tag yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita membuat 1 buah commit lagi. Oh salah. Setelah itu kita akan buat 1 tag dengan nama git tag v1.0, lalu kita salin di commit yang belum ada tagnya. Oke, sebelum itu kita ketikkan dulu git log. Oke, sini untuk commit yang pertama itu sudah ada tagnya, berarti kita buat untuk commit yang ini git tag v1.0, lalu kita salin, kita copy paste saja commit yang ini. Oke, untuk kita git log. Oke, di sini sudah muncul tag v1.0 pada perubahan yang kedua. Oke, setelah itu kita akan menampilkan daftar tag dengan mengetikkan perintah git tag. Di sini sudah ada 3 tag yang sudah kita buat. Lalu kita akan menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Oke, sini ada warna merah. Ini menandakan bahwa file awalnya berisi min123
min abcd. Setelah itu kita ubah menjadi 123 min abcd min efg. Setelahnya kita disuruh membuat sebuah public repository di GitHub dengan nama init min npm min nama lengkap. Ini di sini saya sudah punyai sebuah akun GitHub. Jadi langsung saja kita create repository, lalu membuat repository name dengan format yang telah ditentukan, yaitu init min npm yaitu 25782.112 min nama lengkap yaitu Sekar Maulia. Pastikan repository yang dibuat bersifat publik dan selanjutnya kita create repository. Sini sudah terbuat repository GitHub-nya. Setelah itu kita akan melakukan remote untuk local repository, yaitu kita akan menambahkan URL online repository ke local repository dengan perintah git remote add GitHub. Jadi kita salin URL yang ada di GitHub. Setelah itu enter. Jika sudah, kita dapat mengirim seluruh perubahan pada local repository ke GitHub dengan perintah git pass. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Sini kita bisa melihat apakah file yang ada di dalam Git sudah pindah ke GitHub. Oke, sini sudah ada file yang sudah kita buat tadi di local repository. Setelahnya kita akan melakukan perubahan baru terhadap repository Git dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru. Setelah itu kita commit dan push perubahannya ke repository GitHub. Kita akan rubah file 2 di 456, kita tambahkan 098, lalu kita simpan, kita git status ya, file 2 dimodifikasi, lalu kita git add bintang, kita tandai. Setelah itu kita simpan perubahannya dengan git commit min m file yang kita ubah tadi, file 2. Jika sudah, kita ketikkan git pass agar perubahan yang kita ubah di dalam git local repository berubah juga di dalam GitHub. Oke. Jadi seperti ini. Jika di sini sudah kita ubah, maka seharusnya jika kita mengetik git pass, di sini juga akan berubah seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oke, kita lihat. Sini sudah muncul ya perubahan file 2. Selanjutnya kita akan mengklon seluruh isi repository online beserta
data catatan riwayatnya ke lokal komputer. Jadi kita akan menyalin isi repository yang ada di GitHub ke dalam Git menggunakan perintah git clone. Kita salin URL-nya. Sini kita lihat sini sudah ada folder init 257821112 min Sekar Mulia yang ada tadi di repository GitHub. Sekarang kita pindahkan ke dalam, kita pindahkan karena ke sini. Oke. Setelah itu kita akan melakukan push untuk tag. Jadi tag tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git pass. Jadi kita harus melakukan ulang dengan perintah git pass github text. Karena kita akan menggunakan seluruh teks yang sudah kita buat. Kenapa di sini saya pakai GitHub bukan yang git pass origin text? Karena device saya mendukung perintahnya git pass GitHub, bukan yang git pass origin. Setelah itu kita enter. Di sini sudah terlihat bahwasannya tag yang ada di local repository sudah berpindah ke dalam GitHub. Kita lihat di GitHub. Oke, di sini sudah di sini sudah ada 3 tag yang tadi sudah kita buat di dalam Git. Setelah itu kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, dan berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan. Jadi perintah git pull itu digunakan saat kita akan menarik file yang ada di GitHub ke dalam local repository, atau fungsinya gini. Jadi ketika kita melakukan perubahan di dalam file yang ada pada di repository GitHub, maka kita akan harus melakukan perintah git pull untuk perubahan yang sudah terjadi di GitHub berubah juga di dalam local repository. Contohnya seperti ini. Di sini kita akan merubah atau menambahkan isi di dalam file 789, kita tambahkan AA BB CC. Kita commit. Di dalam GitHub sudah berubah. Lalu kita lihat file yang ada di local repository. Ini masih 789. Maka dari itu kita harus mengetikkan perintah git pull. Jadi git pull itu agar file yang ada di local repository ikut berubah mengikuti perubahan yang ada di dalam GitHub. Selanjutnya kita akan melihatkan tampilan catatan riwayat perubahan yang ada di GitHub. Oke.
Sini sudah terlihat beberapa riwayat yang sudah kita lakukan atau beberapa perubahan yang telah kita lakukan di dalam GitHub. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.